Halo trader, halo investor. Kali ini saya mau membahas kenapa IHSG hari ini turun 1% di awal perdagangan ya. Ketika dia turun, dia langsung naik lagi balik ke atas. Jadi awalnya ini mulainya dari larangan CPO, ekspor CPO oleh Pak Jokowi. Jadi tanggal 23 April kemarin, dimulai larangan ekspor CPO. Jadi dimulai pembicaraan ini pada tanggal 23 April ya. Dan larangan ininya keputusannya mulainya tanggal 28 April. Jadi sejak larangan ini dimulai hari Sabtu, jadi hari Seninnya langsung saham-saham CPO dibuang ke bawah. Contoh saham CICMP ya, dia breakdown di trendline sini yang kalau tidak ada larangan ini ya kemungkinan dia naik terus ke atas. Jadi kenapa saya selalu bilang dana 10 juta misalnya ya, kita nggak pakai langsung buy semua 10 juta di saham misalnya kelapa sawit atau saham batu bara. Jadi kita pakai aja 2 juta. Beli misalnya andai kata kita beli dah kemarin di 530 ya kan. Kita masih ada dana sisa 8 juta. Jadi 8 juta ini kita cicil buy lagi 2 juta di kira-kira tadi di auto reject harga 480. Atau misalnya LSIP. LSIP juga tadi terpukul parah juga. Jadi misalnya kalau mau beli saham LSIP, mau beli saham AALI, mau beli saham yang kelapa sawit yang lain, itu nggak masalah. Jadi misalnya kita punya dana 10 juta, misalnya waktu itu kita kemarin beli 2 juta di sini, dia breakdown dari trend line sini, kita beli lagi nanti. Jadi kita perhatikan terus, ini nggak masalah. Jadi kita beli, dia turun, kita disupport, kita beli. Nanti kita turun, misalnya ada berita yang buruk apalagi, dia turun lagi, kita bisa beli lagi. Kenapa kita beli terus-terusan saham kelapa sawit? Karena saham kelapa sawit ini kita lihat dari indeks kelapa sawit Malaysia ya. Indeks kelapa sawit Malaysia ini dari tahun 2000. Kalau kita mau lihat, September tahun 2000 nih, harga kelapa sawit itu kira-kira hanya 3.000 lah. 3.000. Jadi setelah 3.000 itu berjalan sampai tahun 2022, ini harganya udah 6.700, udah naik 100% lebih. 120% lah istilahnya, 110%. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga-harga kelapa sawit yang sekarang ini, dari tahun 2000-an ini, 2020 Desember ini harganya masih 360-an. Jadi dia belum naik yang signifikan sampai harganya sampai mencapai 100% ke atas ya. Jadi dia sekarang masih harga 490. Jadi ini harga masih harga wajar lah. Jadi kalau dia ada koreksi, kita bisa koleksi lagi sampai kira-kira harganya sekitar 600-an. Itu baru menurut saya itu harganya baru jadi oke lah, baru pantas lah harganya seperti itu. Apalagi kita lihat dari LSIP. LSIP ini juga harganya dari tahun 2000-an ini November 2020 ini harganya hanya 1.200, 1.100, 1.200. Jadi dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Tapi dia masih belum capai target yang ke harga 1.000 sampai 2.000. Jadi menurut saya ini harga CPO ini naiknya udah signifikan, tapi harga di sahamnya ini masih harganya naik ya kira-kira 1.000-an, 1.000. Belum sampai 100% juga. Dimana kalau kenaikan di CPO di indeks CPO itu tertinggi sekali, ini akan naik bisa tinggi sekali. Jadi menurut saya saham-saham LSIP ini masih patut dikoleksi walaupun dia turun dan dia juga belum jebol sampai support yang dalam-dalam sekali. Jadi andai kata dia jebol pun ini ya kesempatan buat kita untuk masuk. Jadi kita kalau mau masuk misalnya kenapa saya selalu bilang jangan masuk dana 10 juta langsung dimasukkan semuanya 10 juta. Karena andai kata kemarin kita beli di harga 1.460 lah kita beli ya. Dia turun sini kita masih ada dana lagi. Kemarin kita misalnya 10 juta kita udah beli 2 juta di atas. Dia turun lagi kita bisa beli lagi 2 juta. Jadi kita masih ada sisa uang 6 juta. Kita sabar aja apakah dia akan jebol ke bawah lagi atau dia dari setelah trendline sini support sini dia naik ke atas. Jadi kita tinggal menunggu aja.
Kalau andai kata dia naik, ya kita nggak usah uber. Kita kan ada dana 4 juta sudah masuk di dalam saham LSIM. Kalau dia turun, kita nggak masalah. Kita bisa average buy lagi. Kita beli buy lagi, misalnya kalau dia turun ke support berikutnya nih. Kita bisa beli lagi 2 juta. Jadi kita sisa dana 4 juta di sini di kelapa sawit. Jadi kita masih bisa sabar, nanti dia bisa mantul balik ke atas. Karena harga kelapa sawit ini masih, menurut saya ini masih murah ya, saham-saham kelapa sawit. Jadi kita tunggu aja keputusannya ke depannya bagaimana. Kita lihat ini sebulan atau 2 bulan ekspornya akan ditahan. Terus jadi ketika ini turun semua, indeksnya turun, ini berdampak juga sama saham bumi ya. Saham batu bara. Saham batu bara ini sudah, seperti saya bilang, ini jangan kita beli di atas ini. Ketika dia koreksi baru kita masuk, dan dia udah capai target trendline saya. Apakah tadi Anda jual atau Anda panik? Jadi sebenarnya nggak perlu panik. Mestinya kita strong buy di sini, seperti saya bilang, turun buy, turun buy, turun buy, kita buy terus. Kita lihat nanti 1 bulan ke depan atau beberapa hari ke depan ini akan reverse ke atas ya. Setelah reverse ke atas, kalau yang sudah punya barang di bawah sini, ya kita udah tinggal tenang aja ya. Tapi kalau dia jebol lagi ke bawah, ya kita harus perhatikan juga. Kalau kita jebol ke bawah, kan kita jadi beli, misalnya andai kata kita kemarin ada yang beli, sebagian orang-orang beli di harga 60, ya kan? Ada yang beli di harga sekarang. Jadi kalau dilihat harga 60, kita turun sampai ke 50, itu kita rugi kira-kira 20% ya. Tapi jangan sampai kita jebol balik 50, dia mandek di 50. Jadi kalau yang sudah beli-beli di atas ini boleh di hold, tunggu dari reverse balik. Bahkan saya nggak rekomendasi beli di atas-atas ini ya, di 70-an ya. Kalau 70-an itu udah parah sekali. Saya rekomendasi kalau turun buy, turun buy, turun buy. Jadi kita lihat di support sini, kalau dia turun lagi kita masih boleh hold. Kita jaga jangan sampai dia di bawah 50, di bawah 51. Jadi menurut saya dia berapa hari yang ke depan dia akan reversal, kita lihat. Sekarang kita mau bahas saham Indi. Ini seperti saya bilang juga ya kemarin, kita jangan beli di atas ini, kita mau dia tunggu seperti jalannya ke sini. Nah sekarang ini udah mulai turun ke bawah, nah, kita boleh cicil bertahap dari bawah sini ya. Sama seperti gaya 10 juta, kita beli 2 juta, nanti 2 juta, 2 juta, mulai cicil buy bertahap dari saham batubara juga ini. Jadi saham-saham batubara, saham-saham kelapa sawit boleh tetap direkomendasi buy, cicil beli. Nanti kita berharap dia reverse balik ke atas dan capai target di harga 4.000. Kemudian ada yang nanya saya juga ya saham-saham. Kemarin ada yang saham BGTG, ada yang nanyakan saya. BGTG ini downtrend ya sekarang ya. Jadi dia pukul ke bawah terus. Ya kita lihat dari harga 160 ini, kita berharap dia nggak breakdown ke bawah lagi. Kalau dia breakdown ke bawah lagi, dia menuju support berikutnya ya. Jadi dia ada kemungkinan dia dalam saat seperti ini dia reverse balik ke atas juga ada. Tapi ada kemungkinan juga dia turun ke jebol support ke berikutnya. Ya mungkin saat ini mungkin ke 140-an dulu lah. Jadi jarak terdekat ke 140-an, kalau dia bisa tahan di atas 140, ada kemungkinan dia balik reverse ke atas. Dan kita juga mesti lihat support berikutnya ada di bawah sini. Jadi kita lihat aja, perhatikan berapa hari ke depan BGTG ini, kalau dia jebol dari support sini ya dia menuju ke bawah dulu. Setelah dari bawah nanti kita lihat lagi kondisinya bagaimana, apakah dia reverse balik ke atas atau dia jebol trendline ke bawah lagi. Jadi BGTG ini masih belum rekomendasi buy, masih belum terlihat lah teknikalnya dia ke depannya seperti apa. Oke, kita berikutnya mau bahas saham Alis. Ada yang nanya juga saham Alis. Alis ini masih ada di level support ya. Kita tinggal tunggu aja Alis.
apakah dia akan reverse balik ke atas, atau ini lumayan menarik kalau udah harga murah-murah begini, kita berharap dia setelah nyentuh bawah sini ya dia naik ke atas. Jadi kita lihat dulu dia turun dulu, apakah dia akan turun, setelah turun dia naik, atau dia langsung naik ke atas. Atau dia bisa juga langsung naik ke atas. Jadi kita lihat aja kondisinya seperti apa. Jadi kalau Alice boleh buy on weakness. Sekarang mau saham MDLN. Ada nanya juga yang Modern Land. Modern Land saat ini udah uptrend ya. Dia sudah break dari resistance ini. Properti memang uptrend ya ke depannya ya. Jadi boleh dipantau semua saham-saham properti. Jadi dia udah break trend line, uptrend, dia turun lagi ke bawah. Tinggal nih supportnya ini, resist dan support ini akan di break atau tidak. Kalau di break dia akan naik, dia akan lanjutin naik ke atas. Kalau di atas ini, dia tunggu dulu di sini. Nanti setelah di sini baru dia break di trend line. Jadi kedepannya ada kemungkinan dia lebih ke uptrend lah. Jadi Modern Land ini sideways menuju uptrend. Jadi dilihat aja resistnya di sini di harga 100-an itu, dan supportnya ada di daerah sini. Jadi Modern Land kira-kira jalannya ke depannya seperti ini. Apakah dia turun dulu, nanti dia naik? Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi ini kalau menurut saya ini ada kemungkinan dia naik ya, karena dia mau mencapai dia sideways dulu. Kalau sideways ini bisa lama lah sampai dia break trend line di resist yang 100-an ini. Oke, kira-kira itu aja. Jadi kalau yang punya saham sawit boleh di hold, kalau yang punya saham batu bara boleh di hold, dan kalau masih ada dana boleh akumulasi buy di saham-saham itu. Oke, kira-kira seperti itu aja. Semoga ada patokan buat kalian ke depan juga. Kalau mau request saham, boleh request saham apa aja yang kalian mau, punya saham-saham kalian. Jadi kira-kira itu aja. Oke, good luck.